Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus, dan deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Selanjutnya ada jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya ada 4. Yang pertama, inflasi rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi yang besarnya antara 10% sampai 30%. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya 30% sampai 100%. Yang keempat, inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang naiknya secara drastis hingga mencapai di atas 100%. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan sebabnya. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena permintaan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi produsen. Hal ini juga akan menyebabkan peningkatan permintaan tanpa diimbangi dengan peningkatan penawaran, sehingga mendorong harga-harga naik. Yang kedua, cost push inflation. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik akhirnya menimbulkan inflasi, yaitu 1. Kenaikan biaya harga bahan baku. Yang kedua, adanya kenaikan gaji. Yang ketiga, bottleneck inflation. Inflasi ini dipacu oleh faktor penawaran atau faktor penerimaan. Selanjutnya ada inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang ada di dalam negeri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, gagal panen, adanya bencana alam, dan kebijakan uang longgar. Yang kedua, ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini merupakan bentuk inflasi sebagai efek dari terjadinya inflasi di luar negeri. Selanjutnya, ada menghitung laju inflasi. Jadi, menghitung besarnya laju inflasi dilakukan dengan 3. Yang pertama, GNP, IHK, dan IHP. Ada keterangannya. IHKT itu adalah indeks harga yang dicari. IHKT-1 indeks harga sebelumnya, IHKT-1 indeks harga sebelumnya. Di situ ada contoh soal menghitung indeks harga konsumen dengan ditentukan laju inflasi pada bulan Maret. Tinggal memasukkan rumusnya, kemudian memasukkan indeks bulan Maret sebesar 165,97 dikurangi indeks harga sebelumnya bulan Februari sebesar 145,92 dibagi indeks harga sebelumnya adalah 145,92 dikali 100% sama dengan 13,7%, berarti inflasi sedang. Selanjutnya ada dampak inflasi. Yang pertama, dampak positif, yaitu inflasi akan meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha. Yang kedua, inflasi menguntungkan bagi orang yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang berharga, contohnya emas. Yang ketiga, biaya produksi naik, sehingga harga komoditas ekspor ikut naik. Dampak negatif ada 3. Yang pertama, inflasi merugikan investor. Yang kedua, inflasi merugikan orang yang berpendapatan tetap. Yang ketiga, inflasi menimbulkan pengangguran. Ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama, dengan kebijakan moneter. Dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan politik diskonto, politik pasar terbuka, politik kredit selektif, dan politik sunering.
Yang kedua, kebijakan fiskal. Dengan cara menaikkan tarif pajak, menekan pengeluaran pemerintah, dan meminjam dana dari masyarakat. Yang ketiga, kebijakan sektor real. Ada 5 cara, yaitu 1. Menurunkan subsidi pemerintah. Yang kedua, menaikkan hasil produksi. Yang ketiga, mengusahakan peredaran barang dalam negeri menjadi banyak. Yang keempat, adanya kebijakan upah. Yang kelima, menetapkan harga maksimal untuk barang tertentu. Sekian penjelasan saya tentang inflasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.